Halo semua, perkenalkan nama saya Ripka Lasyanita Tarigan. Pada hari ini saya akan mengulang apa yang saya ketahui mengenai historiografi Indonesia. Historiografi Indonesia. Metode histori sebagai metode penulisan sejarah meliputi 4 langkah, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Langkah keempat, yakni historiografi, merupakan wujud atau hasil karya dengan metode sejarah. Dalam materi historiografi Indonesia, kali ini akan dibahas tentang perkembangan historiografi atau penulisan sejarah di Indonesia. Karya sejarah Indonesia, baik dari masa lampau sampai masa sekarang, dikenal dengan nama sejarah kontemporer. Telah banyak ditulis, baik oleh sejarawan atau pemerhati sejarah bangsa kita sendiri maupun bangsa asing. Dari berbagai penulisan sejarah Indonesia atau historiografi Indonesia dari berbagai zaman atau masa, baik ditulis oleh bangsa maupun bahasa asing, maka penulisan sejarah Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni pertama, historiografi tradisional, kedua, historiografi kolonial, dan yang ketiga, historiografi nasional. Pertama, kita akan membahas mengenai historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Ciri-ciri historiografi tradisional: pertama, istana sentris, kedua, regiosentris, yang ketiga, feodalis aristokratis, yang keempat, subjektivitas tinggi, yang kelima, mengandung anakronisme dalam penyusunannya, yang keenam, bertujuan melegitimasi kekuasaan serta kedudukan raja. Berdasarkan pembagian waktunya, historiografi tradisional dibagi menjadi historiografi tradisional Hindu-Buddha dan historiografi tradisional Islam. Ciri-ciri historiografi tradisional masa Hindu-Buddha: pertama, karya yang dihasilkan berupa terjemahan dari naskah-naskah dari India. Yang kedua, bersifat religio-magis. Yang ketiga, bersifat istana sentris. Contoh historiografi masa Hindu-Buddha adalah Kitab Mahabharata dan Ramayana, Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, Babad Arya Tabanan, Babad Tanah Jawi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri historiografi tradisional masa Islam: pertama, masih mengandung unsur mitos. Yang kedua, sudah mengenal unsur kronologi. Yang ketiga, bersifat etnosentris. Contoh historiografi masa Islam adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Babad Demak, Babad Tanah Jawi, dan Babad Kianti. Yang kedua, historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang ditulis fokus utama kehidupan warga Belanda di Hindia Belanda karena ditulis oleh orang tujuan penulisannya ciri-ciri historiografi masa kolonial: neolondocentrisme atau Eropa-sentrisme. Yang kedua, bersifat mitologis. Yang ketiga, bersifat subjektif. Yang keempat, mengabaikan sumber lokal. Yang kelima, berisi tentang sejarah orang besar. Yang keenam, bersifat diskriminatif. Contoh historiografi masa kolonial adalah: yang pertama, Bank of Clearwater Chilenos Van Netherlands, Oeste Independent Aceh, Eichmann and F. Stapel. Yang kedua, Sex Annual Economics, Dos Children's Economics, English, Biology, Economics.
ketiga yaitu historiografi modern. Historiografi modern muncul akibat tuntutan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah didapat melalui penetapan metode penelitian tertentu, adanya teknik pengarsipan dan rekonstruksi menulis sejarah. Masa ini dimulai dengan metode studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Contoh historiografi modern adalah Pemberontakan Petani Banten tahun 1898 karya Sartono Kartodirjo dan Revolusi Pemuda karya Menedik Anderson. Historiografi modern tentunya berkembang sesuai dengan zaman. Historiografi masa kini sudah semakin objektif dan kritis terhadap satu peristiwa sejarah. Adapun ciri-cirinya, yang pertama bersifat metodologis. Bersifat metodologis itu sejarawan diwajibkan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Yang kedua bersifat kritis historis, yang artinya dalam penelitian sejarah menggunakan pendekatan multidimensional. Yang ketiga sebagai kritik terhadap historiografi nasional. Yang lain sebagai kritik terhadap historiografi nasional yang dianggap memiliki kecenderungan menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan keindonesiaan. Munculnya peran-peran rakyat kecil. Meski begitu, historiografi